Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi resep untuk ide jualan, ide usaha. Ini sangat simpel, praktis dan mudah. Nah, di video kali ini aku mau bikin cimol kuah pedas. Ini benar-benar enak, gurih, pokoknya benar-benar mantep banget ya. Jadi buat kalian yang suka makanan pedas, langsung aja cobain resepnya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini sangat menggoda dan menggiurkan. Dan sebelum ke cara pembuatannya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kalau udah, langsung aja yuk ke cara membuat dan jangan di skip-skip, semoga bermanfaat. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 300 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian 1 bungkus bawang putih bubuk, dan misalkan teman-teman mau pakai bawang putih yang biasa lalu dihaluskan, itu juga bisa ya. Lanjut kita tambahkan juga penyedap rasa secukupnya atau sesuai selera, merica bubuk secukupnya atau kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian setengah sendok teh garam. Kalau udah kita masukkan semua bahan, sekarang kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Misal udah tercampur rata, sekarang kita tambahkan dengan 250 ml air panas. Oh ya, saat memasukkan air panas jangan langsung semuanya ya, kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Karena untuk takaran airnya ini bisa kurang bisa lebih, jadi kita kira-kira aja sampai adonannya ini bisa dibentuk. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, ini udah cukup. Sekarang langsung aja kita cuci tangan hingga bersih. Kalau udah, kita taburi tangan kita dengan sedikit tepung tapioka. Dan setelah kita taburi dengan tepung tapioka, kemudian kita ambil adonan secukupnya saja lalu kita bulatkan. Ini dia, selesai aku bulatkan semuanya. Hasilnya itu benar-benar jadi banyak banget ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini aku akan menambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Aku taburkan di adonan seperti ini, kemudian kita ratakan. Nah, aku taburi adonannya ini dengan tepung tapioka agar adonannya itu tidak menempel satu sama lain. Jika udah rata, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu ya. Dan untuk langkah yang berikutnya, di sini aku udah siapkan untuk bumbu-bumbunya. Di sini aku udah siapkan 7 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 ruas kencur. Sekarang kita siapkan juga gelas blender, kemudian kita masukkan semua bumbu ini ke dalam gelas blender dan kita tambahkan dengan sedikit air. Untuk airnya kalian bisa mengganti dengan minyak goreng ya teman-teman. Lanjut, sekarang kita blender bumbunya hingga halus. Setelah bumbunya halus, sekarang kita pindahkan ke dalam wadah seperti ini lalu kita sisihkan. Langkah berikutnya, di sini aku udah siapkan sekitar 20 gram cabai keriting kering. Kemudian di sini aku udah siapkan juga air yang udah mendidih. Sekarang langsung aja kita masukkan semua cabai keringnya. Nah, kita rebus sampai si cabainya ini benar-benar empuk ya teman-teman. Sambil menunggu cabainya itu empuk atau layu, di sini aku akan melanjutkan proses yang berikutnya. Di sini aku udah siapkan 5 buah sosis. Kemudian kita ambil satu persatu sosis lalu kita bagi atau kita potong menjadi beberapa bagian, dan setelah kita potong-potong kemudian kita ambil satu persatu lalu kita bentuk bunga atau kita potong menjadi 4 bagian seperti ini, tapi jangan sampai putus ya. Ini dia, selesai aku potong-potong semuanya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu, dan untuk langkah yang berikutnya kita siapkan cabai hijau kecil atau cabai domba. Untuk cabai ini aku pakai secukupnya saja ya teman-teman atau sesuai selera. Lanjut, sekarang kita potong kecil-kecil atau kita potong tipis-tipis seperti ini. Kita lakukan hingga selesai. Selesai kita potong-potong untuk cabai dombanya. Sekarang kita potong-potong juga untuk 12 cabai rawit atau untuk cabai rawitnya ini sesuaikan dengan selera. Lanjut ya teman-teman, untuk yang terakhir kita siapkan 2 batang daun bawang, kemudian kita potong kecil-kecil juga.
Nah, selesai kita potong-potong semuanya seperti ini. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk langkah yang berikutnya, kita kembali ke cabai keriting kering yang kita rebus tadi ya. Ini udah aku rebus beberapa menit. Sekarang kita pastikan cabenya ini udah layu atau udah empuk. Jika udah layu, sekarang kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Setelah kita tiriskan, sekarang kita masukkan semua cabai ke dalam gelas blender. Lalu di sini aku akan menambahkan juga dengan 3 cabai merah besar. Lalu kita tambahkan air secukupnya atau minyak goreng secukupnya. Setelah itu kita blender sampai halus. Jika udah halus, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk langkah yang berikutnya, kita masukkan semua bumbu bawang ke dalam teflon yang sudah kita panaskan. Ini tidak aku tambahkan dengan minyak goreng dulu ya teman-teman. Jadi kita masak terlebih dahulu sampai kadar airnya ini menyusut. Misal kadar airnya ini udah menyusut, sekarang kita tambahkan dengan sedikit minyak goreng, kemudian kita aduk-aduk kembali atau kita masak kembali sampai bumbunya ini matang. Nah, seperti ini udah cukup ya teman-teman. Sekarang langsung aja kita angkat dan kita sisihkan. Langkah berikutnya, kita masukkan semua bumbu cabai yang sudah kita blender tadi. Ini juga tidak aku tambahkan dengan minyak goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita masak terlebih dahulu sampai kadar airnya ini menyusut. Misal kadar airnya ini udah menyusut, sekarang kita tambahkan dengan sedikit minyak goreng, kemudian kita aduk-aduk kembali atau kita masak kembali sampai bumbunya ini matang. Kira-kira seperti ini udah cukup dan ini juga udah mateng. Sekarang langsung aja kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dan kita sisihkan. Dan ini dia semua bumbunya udah siap dan ini juga udah bisa digunakan atau sudah bisa dimasak ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita siapkan wajan atau teflon, kemudian kita masukkan minyak goreng secukupnya. Oh ya teman-teman, untuk api kompornya ini sama sekali belum aku nyalakan, jadi ini benar-benar dalam keadaan mati. Langsung aja sekarang kita masukkan cimol secukupnya. Setelah itu jangan lupa kita ratakan ya sampai cimolnya ini benar-benar terendam minyak goreng. Misal udah terendam minyak goreng semuanya, sekarang kita nyalakan api kompor, kita gunakan api yang paling kecil dan kita tunggu sampai adonannya ini mengapung. Jika udah agak mengapung seperti ini atau udah agak panas seperti ini, sekarang kita aduk-aduk sampai rata. Nah, kita goreng dengan api kecil dan kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Kita goreng sampai matang. Jika dirasa cimolnya ini udah mateng, sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian untuk langkah yang berikutnya, kita lakukan proses penggorengan adonan cimol ini hingga selesai atau sampai adonannya itu habis. Nah, ini dia selesai aku goreng semuanya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini benar-benar renyah, gurih, garing di luar, lembut di dalam. Dan ini tidak alot sama sekali, jadi ini benar-benar lembut di dalam, renyah, kering di luar. Pokoknya benar-benar mantep banget ya. Lanjut, sekarang kita siapkan wajan, kemudian kita ambil bumbu bawang kurang lebih 1 sendok makan atau sesuai selera. Lalu kita masukkan juga bumbu cabai secukupnya atau sesuai selera. Oh ya teman-teman, untuk bumbunya ini tidak aku masukkan semuanya atau tidak aku masak semuanya. Jadi untuk sisanya ini aku simpan di dalam kulkas. Aku simpan di dalam kulkas biar awet dan bisa dimasak sewaktu-waktu. Nah, setelah kita masukkan semua bumbu, sekarang kita aduk-aduk sampai rata. Kalau udah rata, kita tambahkan dengan air secukupnya atau kurang lebih 400-500 ml. Kemudian kita aduk-aduk kembali ya, dan misalkan teman-teman suka lebih pedas bisa ditambah lagi untuk bumbu cabenya. Lanjut, sekarang kita masukkan semua sosis yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan juga setengah sendok teh garam, penyedap rasa secukupnya atau sesuai selera. 1 sendok makan gula pasir, secukupnya micin, misalkan teman-teman gak suka bisa di skip. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata, setelah itu kita tunggu sampai mendidih ya.
Misal udah mendidih, sekarang kita masukkan semua cabai iris dan juga daun bawang. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga rata dan pastikan sebelum kuahnya ini disajikan, kalian selalu koreksi rasa atau tes rasa terlebih dahulu. Jika rasanya itu kurang pas, kalian bisa menambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa atau yang lainnya. Dan sebaliknya, kalau rasanya itu udah pas dan enak banget, sekarang langsung aja kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dan kita sajikan. Lanjut, sebelum kita menuang kuahnya, di sini aku akan memasukkan adonan cimolnya terlebih dahulu. Untuk cup atau wadah yang aku gunakan ini, aku pakai yang ukuran 200 ml ya teman-teman. Misalkan kalian mau pakai wadah yang lain, itu juga boleh, sesuaikan selera. Setelah kita masukkan semua cimolnya, sekarang kita masukkan kuahnya. Nah, dan ini hasil cimol kuah pedesnya, ini bener-bener enak banget, gurih, pokoknya bener-bener mantep banget ya. Selain enak, cara membuatnya juga sangat simpel, praktis dan mudah. Ini juga sangat cocok banget loh dijadikan ide jualan. Yuk langsung aja cobain resepnya. Buat kalian yang suka pedes-pedes, semoga kalian suka dan semoga berhasil. Dan seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe. Semoga resepnya bermanfaat.